Sahabat Tani, TVRI Bengkulu apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Nah, sahabat Tani, kali ini saya sedang berada di Kelurahan Talang Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Hari ini Helda mau ajak sahabat Tani di rumah untuk mengetahui pengelolaan dari peternakan Bos Taurus. Tahu nggak Bos Taurus? Sapi ya sahabat Tani ya. Nah, hari ini Helda mau tahu bagaimana cara peternakan sapi dari kelompok tani yang ada di Talang Ulu ini dalam merawat sapi sehingga dapat menghasilkan kualitas sapi yang oke dan luar biasa. Semakin penasaran? Ikuti terus Info Desa. Yuk. Nah, sahabat Tani, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Budi. Ya. Nah, Pak Budi ini merupakan ketua kelompok tani, Pak ya? Ya, Bulak Jayo, petani kelompok tani Bulak Jayo. Bulak Jayo, Talang Ulu, Kelurahan Talang Ulu. Kabupaten Ya. Rejang Ya. Lebong. Nah, di belakang kita ini sudah banyak sekali sapi-sapi, sepi-sepi. Ini punya Pak Budi ya, Pak ya? Ya, ya. Pak Budi udah dari sejak kapan, Pak, menggeluti dunia peternakan? Awalnya dulu 2016 ini, Mbak. Itu sapi bantuan awalnya dulu. Ya. Kalau sekarang ibaratnya udah digulirkan sama anggota, kebetulan yang kita sekarang ini ibarat udah bagi-bagi ya pribadilah istilahnya. Untuk sekarang ini. Itu artinya berawal dari bantuan sehingga sekarang dikembangkan ya, Pak ya? Iya, iya. Sekarang kemarin pada saat 2016 berapa sapi yang Bapak kelola? Kebetulan kita yang pertama dulu kan dapat ini penggemukan dari pemerintah sebanyak 77 ekor. Terus sudah dibalikkan sama pemerintah atau sudah dibagi. Yang 2017-nya kita dapat pengembangan 16 ekor, 2 lanang. Nah, udah dibagi-bagikan sama anggota dan udah ibaratnya digulirkan ke anggota. Sekarang ini setiap anggota sebanyak 18 orang itu sudah dapat ini semua. Sapi semua? Sapi semua. Masing-masing? Masing-masing ada yang satu, ada yang dua, tergantung inilah. Ya, ada juga yang belum dapat ini, kebetulan dia mungkin belum bisa ngerjukan ibaratnya karena dia Ada kesibukan lain ada ya? kesibukan lain ya. Ini yang memang sapi dari 2016 masih ada sampai saat Masih ini? ada, Pak. Ini 2 ekor ini yang 2016 ini. Oh, artinya Yo. usianya sudah Iya. berapa tahun, Pak? Sudah 8 tahun ya? Iya, kalau tidak salah saya ini udah 5 kali ini ibaratnya turun temu ibaratnya anaknya. Sudah 5 kali ya? Yang ini yang itu 5, yang ini 6 kalau tidak salah ini. Oh, berarti sepasang ini Iya. yang punya Bapak dari 2016? Iya. Ini pemerintah. Tapi setelah dikembangkan ada berapa jenis sapi, Pak, di peternakan Bapak, khusus peternakan Bapak? Kalau yang kita sudah 3 jenis sekarang ini. 3 jenis ya? Brahman, Bali sama semental. Kalau untuk kasih pakannya ini gimana, Pak? Kalau kasih pakan yang gitu kan kebetulan tiap ini ibaratnya dibiasakan pagi sore yang gitu. Ibaratnya pagi bangun, ibaratnya pagi-pagi itu jam 7 kita kasih pakan, sore kita mulai dari 3:30 itu bersih kandang langsung kasih pakan. Nah, Itu setiap hari? tiap hari ya. Untuk bersihkan kandang juga setiap hari? Kalau untuk bersihkan kandang itu tiap hari juga itu, Pak. Ya, ibaratnya biar ibaratnya hawa dari tai itu kan tidak menimbulkan penyakit pada sapi. Kebersihannya juga Iya. ya, Pak ya. Untuk jenis pakannya apa yang dikonsumsi sapi biasanya? Kalau yang kita ini kan masih alami, belum ada istilahnya yang
apa itu yang Kimia kimia atau yang ampas-ampas itu belum, yang kita masih alami, jerami sama rumput hijau yang kita sama. Itu kan ada kandang lain ya Pak ya? Iya. Boleh kita ngelihat ke situ? Jadi Oke, yuk Ayo. sahabat tani ikutin terus yuk. Kita mau keliling-keliling, ternyata kandangnya lumayan banyak, bukan cuma satu. Nah Pak Budi, ternyata dari 2016 sampai saat ini ada 2 kandang yang dikelola ya Pak ya? iya, iya. Gimana tuh? Lumayan repot? Agak repot pokoknya, tapi ibaratnya karena walaupun repot kayak mana pasti kita bersihkan atau kita kerjakan, memang itu ibaratnya tugas rutin lah istilahnya. Sudah kewajiban ya Pak ya? Iya. Nah di luar makan dan juga minum yang memang itu kebutuhan sehari-hari, Iya. apa aja perawatan yang harus dilakukan untuk setiap harinya Pak? Mandikan, kalau yang positifnya tiap hari itu bersih kandang, ibaratnya karena dia sapi kan harus bersih itu. Nah seminggu itu 2 kali dimandikan, yang bagusnya sebenarnya tiap hari, cuman kita agak repot, tidak mungkin tiap hari mandikan sapi. Jadi seminggu 2 kali atau seminggu sekali jadilah. Yang pastinya harus dimandikan lah biar bersih gitu. Iya. Ini kalau untuk masalah perkembangbiakan, masalah apa yang sering ditemui Pak, dijumpai untuk perkembangbiakan sendiri? Iya, ya. Kalau yang kami temui, mungkin ada kelalaian kami, kurang tahu juga ini. Iya. Nah kebetulan yang kami pernah 2 kali anaknya mati, itu ibaratnya seperti nggak ada penyakit tapi tahu-tahu mati itu. Nah itu pernah juga kejadian itu. Yang tiba-tiba mati gitu Iya. aja ya Pak ya? Ibaratnya indukan tadi lahiran biasanya nggak begitu sulit, ibaratnya karena dia udah produktif. Tapi yang dia kebetulan anaknya mati, mungkin apa trauma tadi, karena dia kan lama manggil-manggil anaknya kan nggak ada itu. Nah bisa juga. Tapi kalau ibaratnya masalah kepeternakan itu kan ibaratnya gimana ini kan saya kan nggak begitu ini. Iya ya. betul.
Nah, pemirsa Lensa di Rafflesia, tepat di depan saya ini adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. Karena tentunya kita harus mengupas secara lengkap bagaimana cara perawatan peternakan yang baik dan benar. Saya juga sudah janjian bersama dengan Ibu Weni. Ibu Weni juga merupakan dokter hewan yang pastinya mumpuni untuk kita tanya-tanya membahas mengenai bagaimana cara agar bisa mendapatkan hewan ternak yang bagus, kualitasnya yang super oke. Yuk, tanpa berlama-lama, ikuti terus. Oke, pemirsa Lensa di Rafflesia, ternyata bukan hanya manusia yang butuh perawatan, tapi tentunya hewan ternak juga butuh perawatan agar bisa menghasilkan hewan-hewan yang berkualitas bagus. Nih, saya juga sekarang sudah bersama dengan Ibu Weni. Ya. Halo Ibu. Halo. Nah, Ibu Weni ini selaku dokter hewan ya Bu ya, memang hewan. sudah di bidang peternakan. Nah, benar. Kalau dari menurut Ibu Weni sendiri nih Bu, gimana tips dan triknya untuk para peternak supaya bisa menjaga hewan-hewan ternaknya supaya bisa menghasilkan kualitas yang oke banget gitu? Oke, sebenarnya para peternak kita ini dibilang udah pinter-pinter gitu, tapi memang kita tetap harus melakukan sosialisasi, pembinaan seperti itu. Nah, untuk tipsnya sendiri mungkin kita pertama dari pemilihan bibit. Bibitnya memang harus bibit unggul gitu. Apa dulu yang mau kita lakukan? Apakah pembibitan atau pengembbiakan? Kalau misalnya kalau pembibitan berarti kita harus beli bibit yang bagus. Pengembbiakan berarti dari reproduksinya kita harus tahu juga bagus atau tidak. Dari pembibitan kemudian kita lakukan dilakukan lagi dengan istilahnya pengecekan kesehatan berkala seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia sifatnya pengembang biakan kita harus benar-benar memperhatikan kesehatannya seperti pemberian obat cacing, kemudian pemeriksaan oleh petugas kesehatan terutama dokter hewan. Kemudian kita melakukan desinfeksi. Desinfeksi itu untuk mencegah masuknya penyakit ternak ke dalam kandang. Kayak gitu. Jadi apalagi posisi kita kemarin lagi wabah gitu kan. Jadi otomatis harus kita lakukan desinfeksi. Setidaknya adalah kita mempunyai desinfeksi di kandang sekitar itu. Desinfeksi gampang kok, bisa pakai deterjen, bisa pakai memang beli di toko ternak, bisa seperti itu. Nah, yang keempat mungkin dengan pencegahan, yaitu vaksinasi. Nah, vaksinasi diperlukan juga. Posisi hewan-hewan yang kemarin penyakit PMK itu dilakukan hanya bisa dengan vaksinasi seperti itu, vaksinasi. Nah, itu juga kalau misalnya memang tersedia oleh dinas itu kita lakukan, tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin peternak atau kelompok bisa mengajukan permohonan seperti itu. Berarti gitu, lumayan banyak perawatannya juga ya. Betul, perawatannya. Kita sambil jalan. Oke. Kalau untuk penyakit sendiri kan tadi banyak membahas mengenai penyakit ya Bu ya. Sebenarnya kalau penyakit yang sering kali dijumpai oleh para peternak itu penyakit apa Bu kalau untuk yang pertama itu kecacingan mungkin ya, kecacingan. Sebenarnya kalau kecacingan itu dia obatnya ada. Jadi kalau bisa sebelum kecacingan pencegahan itu minimal ternaknya dikasih minimal 3 bulan sekali. Bisa cacingan juga. Iya, ya, Bu ya? pasti karena dia kan makan rumput nih, makan telur di rumput itu ada, jadi ketelan sama dia berkembang biak lah di saluran pencernaan seperti itu kan. Nah, kemudian skabies, kurap yang ada bentol-bentol kayak bentol-bentol gitu, itu juga sebenarnya. Kembung sering banget itu, kembung bisa sampai langsung menyebabkan kematian seperti itu. Kemudian sekarang lagi banyak virus juga, bisa virus ingusan kayak gitu, BEF, malignant catarrh fever. Pokoknya kalau penyakit pada hewan tuh banyak sekali. Tapi kalau yang
Nah, yang hati-hati juga yang pindah ke manusia itu juga ada ada. juga ya, Ada Bu, juga ya? yang pindah ke manusia seperti itu, kayak brucellosis gitu, itu pindah ke manusia. Itu memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, itulah fungsinya pengecekan kesehatan hewan secara berkala. Kemudian dia tetap harus dilakukan kalau ada kecurigaan, misalnya hewannya sakit nih, ternaknya sakit, ada kecurigaan, segera lapor ke petugas seperti itu. Nanti petugas yang mengarahkan, kemudian diobatin seperti itu kan. Terus ya kita harus jaga dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya memang ada arahan dari petugas nanti dia mengarah ke zoonosis atau pindah antara ke manusia, itu ya kita harus benar-benar safety gitu. Safety itu istilahnya harus cuci tangan setelah melakukan penanganan di hewan seperti itu, terus pakai pelindung, sepatu, boot seperti itu. Safety juga Iya ya, Bu, ya? betul, safety juga nggak hanya kita petugasnya, tapi yang sehari-hari Iya, yang menangani, sehari-hari juga ya ya. benar seperti Oh, itu. oke. Terima Kayak kasih gitu. ya Ibu sudah Iya, memberikan oke, informasi. Ini siap. sangat penting nih Iya benar. untuk para peternak di Provinsi Bengkulu agar bisa menghasilkan kualitas-kualitas yang super bagus. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ke para peternak untuk meninjau kembali nih, melihat bagaimana perawatan para peternak. Oke, Betul. kita lanjutkan. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Gini, Pak. Iya. Kasihnya langsung aja. Wih, ditariknya kencang nian tenaganya. Makan, Dek. Wih, dicucutnya lagi. Ini kan hal kecil nih, Pak ya, mungkin jarang orang perhatikan. Kenapa kalau sapi itu di hidungnya harus kita kasih tali juga? Kalau biar lebih jinak, Mbak. Kalau di leher aja dia kalau ketika lepas itu susah nangkapnya, Mbak. Kalau ada di tali hidungnya, nangkapnya ibaratnya perlawanannya kurang karena kelemahannya di hidung istilahnya. Nah, kayak ini kan. gitu. Nah, ibarat nurut dia. Oh, nurut. Kalau di leher baik, yo nggak nurut dia, Mbak. Ibaratnya bisa-bisa lepas nanti. Itu gunanya tali hidung tadi. Padahal hal kecil kan, Pak ya. Iya. Biasanya orang ini nggak tahu apa gunanya gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk sapi di sini memang kita kandang atau pernah kita keluarkan juga? Yang kita untuk di sini ibaratnya sapi kandang dulu lah, Mbak. Enggak ibaratnya dilepas seperti Bengkulu itu kan ibaratnya tidak. Yang kita pada umumnya di sini ini di kandang. Pakannya diarit itu. Enggak dilepas. Pakannya diarit juga ya. Iya. Dikumpul di sini, Pak ya, Iya. pakannya. Kalau untuk produksi, Pak, gimana? Kalau Dalam 1 tahun kita berapa produksi? Kalau yang kita ibaratnya tergantung juga, Mbak. Ada ya ibaratnya kalau yang kita punya dewek kadang-kadang ada 2 ekor, ada 3 ekor itu. Kalau memang kurang ya paksa kita beli tambah itu kan. Ibaratnya walaupun dapatnya dikit jadilah gitu kan. Dalam 1 tahun 2 ekor ya yang terjual. 3 ekor ya. Harganya dong, Pak, kasih tahu dulu nih sahabat tani, berapa sih harganya dalam 1 ekor? Kalau yang tahun kemarin kebetulan agak lumayan, kita bisa jual 17,5, ada yang 16,5. Untuk tahun ini
nampaknya agak banyak ini Mbak, bisa-bisa kurang dari 17,5 tadi. Heeh. Karena sampai saat ini ibaratnya dari sekian banyak tadi yang lanang-lanang baru laku ibaratnya satu ini, ibaratnya 17 yang ini. Heeh. Ah, Heeh. yang lainnya belum ada, yang apa memang waktunya masih agak panjang kan, belum tahu juga gitu. Masih panjang lah Pak Nah, waktunya itu. Pak. Biasanya kan udah ada yang nyari gitu Mbak. Heeh. Perubahan apa yang mungkin Bapak rasakan dari 2016 hingga sampai saat ini 2024 punya 20 sapi? Kalau perubahan di saya yang saya rasakan saat ini, anak saya sekolah Mbak. Ibaratnya, Luar biasa ya Pak iya. ya. Ibaratnya sekarang udah hampir semester 7, saya ibaratnya nggak kejual ibaratnya dari biaya dia sekolah tadi. Kalau ya artinya ada perubahan yang kita Iya. rasakan ya Pak ya. Kalau dari peternak sendiri gitu ya, petani peternak, apa yang kira-kira Bapak masih cita-citakan untuk kedepannya dan harapan Bapak untuk peternakan ini sendiri Pak, khususnya di peternakan sapi? Iya. Cita-cita saya untuk mengembangkan peternakan ini supaya lebih dari ini. Nah, cuman kalau untuk sekarang kan ibaratnya kita masih berusaha lah. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depannya lebih bagus dari ini. Harus lebih bagus ya Pak ya. Nah ini pesannya untuk mungkin ada pemirsa atau sahabat tani di rumah yang baru ada keinginan untuk memulai usaha di ternak sapi. Apa pesannya kalau dari Pak Budi sendiri? Ya, pesan saya kalau bisa sebelum anaknya sekolah tingkat atas ibaratnya kalau bisa beternaklah untuk ibaratnya tabungan dia sekolah itu karena ibaratnya duit dari ternak ini bantu nian tidak ini cemikir Luar biasa. kalau misalnya kita nyekolahkan anak dari ibaratnya upahan apa misalnya, nah itu kan ibaratnya kita agak nanggung lah ibaratnya duitnya agak payah lah. Tapi kalau dari ternak tadi karena setiap tahunnya kan bertambah ibaratnya jual yang ini untuk biaya masih ada induknya jadinya. Jadi kalau bisa beternaklah untuk membantu harian kita tadi. Oke sahabat tani, terima kasih karena sudah mengikuti keseruan kita hari ini. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.